Memang agak susah Bapak Ibu. Bersuka cita di tengah-tengah tantangan itu memang agak sesuatu yang bagi ketong di luar kemampuan. Ada susah suruh ketong bersuka cita bagaimana? Yang dimaksudkan oleh Yesaya, bersuka cita ini karena ada pengharapan yang Allah kasih. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Bukan bersuka cita suruh bersuka cita, tak tahu seperti orang gila, ada menangis ya suruh bersuka cita, senyum dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis, Pulau-Pulau Leti, Molakor, Jamaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta Jamaat nomor 74 garis miring KLM garis datar JTK garis miring A.8 garis miring 12 garis miring 2023. Majelis Jamaat Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas kelimpahan berkat Tuhan dalam kebaktian Bapak Ibu, kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. Berita pelayanan. Kebaktian di saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Salakai SSI Teo. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian baptisan kudus. Pembacaan Alkitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Nyanyian pujian yang dipergunakan saat ini adalah disesuaikan. Kebaktian Minggu tanggal 24 Desember 2023 adalah menggunakan tata kebaktian Minggu Adventus keempat. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian Minggu Adventus keempat tanggal 24 Desember 2023 adalah disesuaikan. Kebaktian saat ini akan dilakukan baptisan kudus kepada 3 orang anak, yaitu anak Fildo Hermanus Markus, anak Gileon Martin Markus, dan anak Messi Meghan Gloria Markus. Disampaikan kepada umat bahwa kebaktian Natal Kemitraan Wadah Pelayanan Laki-laki dan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat GPM Tiakur berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam di 3 gedung gereja. Mohon partisipasi wadah pelayanan laki-laki dan perempuan dalam kebaktian tersebut. Majelis jemaat bersama seluruh warga jemaat turut berduka cita atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak John Franz, anggota unit Siloam, ke sisi Bapa di sorga. Doa kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 9 Desember 2023 sebesar 6.620.577 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 10 November sampai dengan tanggal 6 Desember 29.428.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Desember 24.324.000 rupiah. Saldo kas sampai dengan tanggal 16 Desember berjumlah 11.724.577 rupiah. Saldo bis pembangunan tanggal 9 berjumlah 28.394.000 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 10 November sampai dengan 16
Desember berjumlah Rp1.115.000. Saldo bis pembangunan sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 berjumlah Rp29.509.000. Demikianlah warga jemaat Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 16 Desember 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya V. Lawa MSSI, Sekretaris Penetua Erik W. Talakua. Jemaat nyanyikan nyanyian rohani nomor 21, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ku nantikan betapa ya Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin, haleluya. Masih sambil tetap berdiri, kita bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Jemaat nyanyikan nyanyian PKJ nomor 216, baitnya yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku.
Jemaat Tuhan, dengarlah tiktah dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 3 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah." Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, "Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 77 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Hatiku bersukaria. Pengakuan dosa, berita anugerah pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini kita akan baca dari kitab kudus perjanjian lama, yakni kitab Yesaya 35
pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita di saat ini. Kita berdoa. Memasuki minggu Adventus ketiga ini ya Tuhan, selaku jemaat GPM Tiakur, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami akan membaca Alkitab yang kami yakini berisikan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk itu sebagai orang-orang yang lemah, kami datang, kami bermohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan Allah Bapa di surga. Agar sebentar firman yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan firman kebenaran ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di hari-hari hidup kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena selaku umat-Mu kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Yesaya 35 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala bermaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak hadir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu semua, selamat pagi, Shalom. Di memasuki minggu Adventus ketiga ini Bapak Ibu, kita semua diarahkan untuk ada dalam tema bersukacitalah, Tuhan membawa keselamatan. Kata kuncinya adalah bersukacitalah. Diarahkan untuk apapun persoalan, apapun tantangan, tetaplah bersukacita. Karenanya tenanglah, semuanya pasti baik-baik saja. Bisakah di kiri kanan, muka belakang, sambil berjabat tangan dan sampaikan tenanglah, semuanya pasti baik-baik saja. Sambil berjabat tangan dan katakan tenanglah, semuanya pasti baik-baik saja. Terima kasih. Ada yang tadi waktu pegang tangan sampaikan tenanglah, semuanya pasti baik-baik saja. Ada yang bilang amin kasing. Atau mungkin beta pun pengalaman pribadi, di saat beta sampaikan buat yang sementara ada dalam tantangan hidup, tenanglah semuanya baik-baik saja. Dia jawab beta begini, semoga. Artinya adalah ketika beta sampaikan tenanglah semuanya baik-baik saja dan dijawab dan direspon dengan semoga, itu berarti ada sebuah keraguan. Keraguan yang
tidak bersumber dari manapun. Keraguan yang bersumber dari hati, dari diri sendiri, tentang persoalan, tantangan yang sementara dihadapi. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat 10, judul perikopnya adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Di sini Bapak Ibu bercerita tentang bangsa Israel. Memang kalau katong lihat dari sejak Yesaya ini, katong baca dari awal, memang kontradiktif Bapak Ibu. Kontradiktifnya di mana? Katong semua tahu dari sekolah minggu, katong paham cerita bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini umat pilihan Allah. Tetapi kok banyak sekali ketika memang benar-benar bangsa yang dipilih oleh Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah, kok Allah hukum? Allah sayang, Allah hukum, Allah sayang lagi. Kontradiktif Bapak Ibu. Itulah Allah beta dan Bapak Ibu sampai sekarang ini sejak bangsa Israel. Karena bangsa Israel pun terdengar-dengarang, karena bangsa Israel sudah melanggar aturan, bahkan bikin Allah hati sakit, Allah kirim bangsa Israel ke pembuangan di Babel. Allah kasih bangsa Israel dalam pembuangan di Babel yang penderitaannya luar biasa. Mereka dipaksa untuk bekerja. Mereka ada dalam penindasan. Entah berapa banyak air mata, beberapa banyak nyawa yang harus hilang karena ada dalam pembuangan itu. Entah kesusahan sampai di titik tertinggi di mana bangsa Israel sudah merasakan itu. Padahal itu bangsa pilihan Allah. Nah Bapak Ibu, yang lebih ketika bangsa Israel ini adalah yang bikin dorang juga setengah mati adalah sudah pebuang dalam pekerjaan dan dipaksa untuk bekerja, ada dalam penindasan, ada dalam tekanan-tekanan, sengkarja dapat hukum. Tekanan-tekanan ini yang dibuat oleh Kaisar di Babel pada saat itu, Nebukadnezar pada saat itu yang bikin sampai memang bangsa Israel merasa bahwa Tuhan di mana, Allah di mana, dong seng kuat lagi. Karena dong menganggap apapun pekerjaan itu kalau dikerjakan dalam tekanan seng bisa Bapak Ibu. Kalau kerja di hati sukacita ya aman, tapi kalau bekerja di bawah tekanan tidak mungkin menghasilkan berkat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Nanti katong akan lihat apa yang Allah lakukan di saat katong tahu Allah sayang. Ini sekarang Allah sumarah. Nanti katong lihat apa yang Allah lakukan. Katong lihat dalam beta dan Bapak Ibu konteks setiap hari Bapak Ibu. Siapa di antara beta dan Bapak Ibu yang mampu bisa bilang for beta, bahkan bisa bilang di kiri kanan, bisa bilang perlaki bini anak-anak, beta pun hidup nih paling senang sehingga ada tantangan. Siapa yang bisa bilang? Yang ada. Hari ini dari anak kecil sampai yang surambu putih pun pasti akan bilang hidup ini ada tantangan, hidup ini pasti ada masalah, hidup ini pasti katong akan tertumbuh dengan dinamika kehidupan yang mungkin katong akan menangis. Dan ketika katong ada dalam titik itu, ketika katong ada dalam suasana seperti bangsa Israel, yang katong cari cuma satu,
bagaimana caranya supaya katong bisa keluar dari penderitaan ini? Bagaimana caranya supaya persoalan hidup ini, masalah ini cepat selesai? Sebab apa Bapak Ibu? Katong ini hidup mengalir saja. Katong hidup ini mengalir saja seperti sungai Bapak Ibu. Mau dan saya mau Bapak Ibu, saya ada yang bisa bilang bahwa beta bangun pagi hari besok ini saya ada masalah. Saya ada yang bisa bilang. Saya ada yang bisa bilang kata besok pagi ini ketika beta bangun pagi, di tantangan entah di pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam ekonomi, masa depan anak-anak, siapa yang mampu bilang bahwa tantangan itu pasti saya ada? Katong mengalir saja. Nanti katong lihat Allah bikin apa por bangsa Israel, lalu katong bikin akan dalam katong kehidupan setiap hari Bapak Ibu. Katong kembali ke dalam katong punya persoalan dalam kehidupan setiap hari. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun permasalahan itu, masing-masing kita pasti punya cara untuk keluar dari tantangan itu. Yang pasti intinya adalah semua ingin keluar dari permasalahan itu. Semua ingin masalah itu berakhir dengan secepat mungkin. Beta teringat satu cerita Bapak Ibu. Satu kali ini anto bapa bajalang dengan anto pu anak dua di taman. Jadi Bapak Ibu di taman bermain itu banyak orang sekali karena berjalan itu pas sore hari. Jadi orang banyak, ada yang olahraga, ada yang menikmati udara segar di sore hari di taman itu, ada yang menikmati kehidupan bersama keluarga di taman itu. Jadi anto bapak ini berjalan dengan anak dua, tapi anto bapak berjalan duluan. Kamu kakak tinggal don dua di belakang ada lari-lari kecil. Anto bapak sudah jalan, don dua lari dari belakang. Sen tahu bagaimana Bapak Ibu toh? Don dua jatuh sama-sama. Tasonto lalu don dua jatuh sama-sama. Anto pun anak yang laki-laki dua-dua Bapak Ibu. Jadi kakak ini dua-dua pas jatuh, kakak ini menangis. Kakak menangis besar sekali. Kata orang Maluku bilang, orang Amo bilang babengkeng, menangis babengkeng punya. Jadi menangis besar, suara besar supaya orang-orang dilihat, orang-orang di pinggir itu lihat bahwa dia ada menangis, dia ada jatuh. Tapi yang ada ini dia tahan sakit. Dua-dua pun luka sama besar. Tapi ada ini tahan sakit. Ada bajalang cari sampai dapat papa itu. Ada yang menangis sedikit lagi. Ada bajalang cari papa. Sementara yang kakak ini orang banyak sudah datang. Sudah datang susio-sio dia, suangka dia. Yang ada ini bajalang terus cari papa. Baku dapat papa baru dia polo papa, baru dia menangis. Baru dia menangis, dia bilang, papa beta pun kaki sakit. Beta jatuh tadi papa. Tapi beta seng menangis, beta cari papa dulu, baru beta menangis, beta bilang per papa. Bahwa beta pun kaki luka, papa lihat ada luka di kaki, ada berdarah, ini akan paling sakit papa. Papa cuma polo. Papa polo ade, baru papa bilang, iya, ade tenang, nanti katong baru buat ade puluka ya, pelan-pelan, ade menangis. Tapi jangan suara besar, papa ada. Siapa papa ada, jangan takut. Ada yang tahu apa implikasinya cerita ini bagi katong dalam kehidupan setiap hari? Jatuh itu ibarat beta dan Bapak Ibu mengalami persoalan dalam kehidupan. Dan dua jatuh itu beta sama dengan beta dan Bapak Ibu menemukan persoalan, menghadapi persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan. Ada yang mungkin
menyelesaikan masalah seperti kakak. Bataria kiri kanan, peta ada susah, peta ada sangsara. Ya lebih soy lagi, bateria sampai di Facebook, sampai di status-status WA. Para apa? Orang mau sio-sio. Tapi kalau katong jadi ade, katong akan cari Tuhan itu di mana, Bapa itu di mana. Sampai di Bapa katong menangis. Percaya Bapak Polo, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semua. Percaya Bapak Polo, Bapak saya mungkin kasih tinggal katong sendiri. Asal katong cari boleh. Katong jatuh sadiki bataria kiri kanan. Katong jatuh sadiki orang mesti tahu. Katong ada tantangan ini, katong masalah, katong mesti amborakan kiri kanan. Itu yang bangsa Israel juga rasakan. Sehingga Allah bilang, Yesaya, saya turun. Beta utus perbilang per bangsa Israel itu. Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan, kalau sampai Allah mengutus nabi, itu berarti Allah mau bilang ada masalah di situ. Sehingga Allah bilang, Nabi Yosef turun. Dan dalam konteks ini Allah bilang, Yesaya Yosef pergi. Selesaikan, ingatkan dorang. Yesaya sampai, Yesaya ingatkan bangsa Israel bahwa yang terjadi adalah konsekuensi dari apa yang dong bikin. Dong punya penderitaan ini, dong punya persoalan ini di Babel ini adalah konsekuensi, adalah resiko yang dong buat di hari kemarin dan dong rasakan akan di hari ini. Allah sudah bilang jangan. Konsekuensi akibat apa? Konsekuensi Allah sudah bilang mari katong pi ke kiri, katong pi ke kanan. Allah bilang mari ikut beta, sabar dulu. Katong malah mau menyombongkan katong pun diri. Bangsa Israel bilang beta kuat. Tertumbuh penderitaan. Yesaya hadir, Yesaya bilang bahwa tenang, semuanya pasti baik-baik saja selama jangan lupa jalan balik. Tahu pergi, jangan lupa jalan balik. Jalan balik sempurna tertutup untuk Tuhan. Dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu, seperti apa yang terjadi dalam bangsa Israel? Yang paling menarik beta baca Bapak Ibu, di sini ada beberapa yang disampaikan padang gurun. Tetapi yang beta paling terkesan adalah dalam firman Tuhan di sini tadi katong baca ada yang cacat, yang lumpuh, tidak bisa berjalan, langsung melompat dan berlari seperti rusa. Ada yang ganjil memang Bapak Ibu. Biasanya kalau katong pi berobat, kalau saya bisa berjalan, ya lumpuh, habis berobat pasti disuruh untuk jalan dulu, jalan pelan-pelan. Belum bisa lari, apalagi melompat, belum bisa. Asal berjalan dulu. Tapi di firman Tuhan ini, pengharapan yang Allah kasih tidak main-main, tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Allah bilang, yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, langsung lompat dan berlari seperti rusa. Pengharapan yang penuh dengan ketegasan dari Allah. Dan itu juga ketemu pegang Bapak Ibu dalam ketemu kehidupan.
memasuki minggu Adventus ketiga, sampai di hari ini, di detik ini, yang tadi kita bilang katong hidup mengalir. Besok sengaja yang bisa janji bahwa sengaja ada tantangan, sengaja ada masalah, katong jalani. Yang kemarin sampai dengan hari ini, katong jalani, katong nikmati, dan katong bersuka cita. Memang agak susah Bapak Ibu. Bersuka cita di tengah-tengah tantangan itu memang agak sesuatu yang bagi katong di luar kemampuan. Ada susah suruh katong bersuka cita bagaimana? Yang dimaksudkan oleh Yesaya, bersuka cita ini karena ada pengharapan yang Allah kasih. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Bukan bersuka cita suruh bersuka cita, tak tahu seperti orang gila, ada menangis ya suruh bersuka cita, senyum dan sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Dalam situasi sampai dengan duka cita sekalipun, Allah lewat Yesaya suruh bersuka cita, karena jangan takut, seburuk apapun situasi betaran Bapak Ibu, ada pengharapan yang tetap Allah kasih. Allah tahu sampai di titik mana Allah kasih cobaan ini, tantangan ini, Allah tahu Bapak Ibu. Allah lapas betaran Bapak Ibu di tangan kiri, tapi tangan kanan susia pertarik balik. Asal katanya juga julur kasih tangan orang tua, Bapak ambil beta ini pun tangan, kasih keluar beta dari seluruh persoalan hidup ini. Bukan kata seperti kakak yang tadi, bateria kiri kanan minta orang, tolong sembahyang por beta, tolong sembahyang. Diri sendiri sembahyang bisa, percaya. Diri sendiri mampu, harus mampu keluar, menguatkan diri untuk keluar dari tantangan apapun itu. Karena Allah kasih pengharapan bagi beta dan Bapak Ibu. Allah sayang, Allah hukum, Allah balik sayang lagi. Itu beta dan Bapak Ibu pun Allah yang luar biasa. Selama katong masih ingat jalan pulang, jalan balik kalau katong jalan-jalan. Beta percaya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, siapapun kita, apapun jabatan kita, sebanyak apapun yang kita miliki di dunia ini, sepanjang katong tetap dekat dengan Tuhan, sepanjang katong tahu bahwa akan setiap hari, setiap detik, setiap saat tangan itu akan menjulur menunggu katong pun tangan untuk menjemput tangan itu, jangan khawatir. Yang kedua, tetaplah bersuka cita Bapak Ibu. Karena apapun yang terjadi, pengharapan itu tetap ada Allah berikan bagi beta dan Bapak Ibu. Pengharapan menuju kepada keselamatan, supaya sampai dengan kelahiran Yesus Kristus, beta dan Bapak Ibu punya iman sekuat untuk menghadapi apapun. Toton Kribo bilang Natal kali ini berat, dan memang berat Bapak Ibu. Harus jujur bilang Natal kali ini berat. Mungkin konteks Toton Kribo, yang pun bini ada di Ambon, di mana pasti mau pergi, yang pun laki di mana, ataupun papa dan mama. Iya, ada dari sisinya itu benar, saya salah. Tapi Natal kali ini berat, terkait dengan ketemu kehidupan setiap hari. Tantangan yang sadiki. Kadang-kadang anak-anak minta, mama dan papa bayar ini, tunduk sah, sembayang. Tapi pasti ada, sesuai dengan harapan yang Allah kasih. Di saat yang ada, minta pasti ada. Kita punya satu pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu kemarin. Bapak Waka ada, Bapak Kaba SDM ada di sini. Kemarin satu anggota polisi kemarin sakit Bapak Ibu, luar biasa dalam pengalaman melayani.
Secara manusiawi kita anggap ya ini mungkin Tuhan punya rencana setengah mati seperti ini. Kita bilang sekali-sekali katong paksa Tuhan. Coba sekali-sekali katong paksa Tuhan. Kita punya pengalaman sampai melayani, sampai orang mengakhiri, umat ini mengakhiri hidup bersama-sama ketemu sembahyang penyerahan. Kita melihat, dia sih bisa lah. Kita bilang, por semua yang ada pada saya itu, mari kita paksa Tuhan sedikit. Kalau memang bisa, kita sembahyang. Bapak Ibu sembahyang, sampai 5 menit, dia minta minum. Dia minta minum air Bapak Ibu. Padahal makan Josem bisa setengah mati. Artinya apa? Tangan itu, tangan yang ada tunggu katong itu, ternyata itu benar Bapak Ibu. Yang beta bilang katong paksa, katong akan sedikit jauh tapi mari katong paksa balumpa sedikit por pegang akan dapat. Semuanya baik-baik saja, kembali baik-baik saja. Kenapa beta dan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang lain yang bisa? Pasti semua bisa. Biarlah 2024 dengan tantangannya sendiri, dengan problematika sendiri. Tapi untuk yang sekarang ini katong sudah tahu kata kuncinya apa, bersukacita. Katong sudah tahu ketemu itu apa yang harus katong lakukan. Mau sesusah apapun di tahun yang baru, katong akan mampu lewati. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan bagi Bapak Ibu orang tua saksi, untuk ketiga anak terkasih yang akan dibaptis di hari ini, kemarin dalam pengembalaan beta sudah ingatkan cukup banyak. Orang tua tetap akan menjadi tanggung jawab itu seumur hidup sampai dengan anak-anak. Papa dan mama saksi, Papa Ani, Mama Ani, apapun tantangan, apapun persoalan, peganglah tanggung jawab ini sampai anak-anak ini menjadi berkat. Tetaplah menjadi yang terbaik bagi kehidupan ketiga anak terkasih. Katong sebagai umat juga adalah saksi-saksi yang nantinya akan sebentar melihat doa akan dimeteraikan. Katong juga punya tanggung jawab terhadap seluruh anak-anak pewaris kerajaan Allah di dalam jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai katong semua. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan ada dalam pelayanan baptisan kudus. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu, kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai satu lingkungan Kristiani, di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan.
Bapak Ibu jemaat disilahkan berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak-anak ini dan semua anak-anak di tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara jemaat, kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama-sama orang percaya di segala ambat dan tempat di sepanjang sejarah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan hidup yang kekal. Amin. Semua kita disilahkan duduk kembali, orang tua dan saksi tetap berdiri. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Menyanyikan nyanyian Kirim Jemaat nomor 304 bait yang pertama, Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Percaya akan janji-Mu.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyanyikan nyanyian PKJ nomor 281 bait yang pertama, tiap orang harus tahu. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam persembahan syukur. Kristus telah mati untuk semua orang percaya, untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari.
Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 166, bait yang pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahan. Tuhan sambut bersama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Sebelum kita ada dalam doa syafaat, kita akan dengarkan solo dari Bung Hendrik, disilakan.
kasih untuk pujanya Bu En. Ya, beta memang bahasa Inggris jongkok, tapi lagu ini juga mau mengingatkan katong, menguatkan katong soal khotbah yang tadi beta bilang, bahwa apapun jika katong mau tergeletak apapun, Tuhan tetap mengangkat katong. Makasih Omen untuk pujiannya di hari ini. Mari kita ada dalam syafaat kita mengakhirinya, kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, memelihara seluruh umat di dalam jemaat ini sampai kami tiba di Adventus ketiga. Kami bersyukur untuk semua yang kami terima, untuk semua yang kami rasakan, dan untuk semua yang kami alami. Bahwa sampai di titik ini, itu semua karena keagungan Tuhan. Itu semua karena Tuhanlah yang berkenan memberikannya kepada kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Kami juga mengakui sungguh di hadapan Tuhan, di Adventus ketiga ini, siapakah kami ini? Kami belum mampu menjadi hamba, menjadi pelayan, menjadi umat, menjadi suami, istri, menjadi pelayan-pelayan masyarakat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Mungkin tutur kata dan perbuatan kami secara sengaja ataupun tidak sengaja menyinggung hati sesama, bahkan hati Tuhan. Mendahului syafaat kami ini seluruh isi doa, pinta doa dan harapan pergumulan kami mohon ampun untuk semua yang kami lakukan di sepanjang usbu yang telah kami lewati yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapa yang baik, kami berdoa bagi kehidupan kami, keluarga besar jemaat ini, bahkan semua kami yang turut mengambil bagian dalam kebaktian baptisan sekaligus ada dalam Adventus ketiga. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Kami ada dalam rumah Tuhan ini membawa seluruh harapan kami. Kami ada dalam rumah Tuhan ini bersyukur kepada Tuhan, bahkan kami membangun relasi dengan persekutuan. Dan kami bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kasih Tuhan tak berhingga. Terima kasih untuk berkat apapun yang kami terima di tengah-tengah dunia ini. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan memberkati keluarga besar jemaat GPM Tiakur dari sektor Kairo sampai dengan sektor Peniel. Setiap rumah tangga, setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam jemaat ini, Tuhan berkati. Apapun pekerjaan, apapun profesi yang kami geluti, kami kerjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, Tuhan berkati. Sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI Polri, sebagai para petani, pengusaha, umat Tuhan yang melakukan seluruh aktivitas di pasar, kios-kios kami, para tukang, sopir, tukang ojek, nelayan, apapun itu Bapak profesi yang kami jalani, sepanjang kami memaknai bahwa ini adalah berkat yang
telah Tuhan berikan untuk kami kerjakan, kami kelola, kami bertanggung jawab untuk itu dan menghasilkan berkat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami bersyukur Bapa untuk semua itu. Dan ajari kami untuk tetap setia dan taat untuk semua tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan yang merasakan sukacita untuk usbu yang telah dilewati, untuk setahun usia bertambah bagi kehidupan pribadi, bahkan untuk pernikahan. Tuhan berkati untuk syukur-syukur yang diberikan untuk sukacita usia-usia bertambah, bahkan untuk berkat-berkat kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang mungkin dalam usbu yang telah kami lewati sampai dengan hari ini merasakan kekecewaan hidup, merasakan duka cita karena kehilangan orang-orang yang disayangi dan dikasihi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, dan tetap yakinkan semua kami bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tetap yakinkan kami bahwa tenanglah, semuanya pasti baik-baik saja. Karena itulah harapan, karena harapan yang disediakan oleh Allah tidak pernah pudar sedikit pun untuk menguatkan kami sebagai umat-Mu dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan berkati umat Tuhan yang mungkin tidak sempat mengambil bagian dalam kebaktian di gedung 3 gedung gereja ini karena harus ada dalam pengobatan karena sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapa, Engkaulah tabib yang agung ya Yesus, yang kami sementara menantikan kelahiran-Mu. Biarlah ya Tuhan Allah urapan kasih sayang-Mu itu dapat membawa mujizat, dapat memberikan pengharapan bagi mereka yang sementara membutuhkan cemahan kasih Tuhan. Karuniakan lewat obat, makanan, minuman, agar ketika dimakan dan diminum ada berkat kesembuhan, pemulihan yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi sesama kami para janda, anak yatim piatu, mereka yang termarginalkan, para duda. Tuhan mereka tetap menjadi bagian dari setiap doa-doa kami. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan penuhi mereka dengan seluruh kebutuhan. Ketika hamba percaya sungguh tangan Tuhan selalu dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan memasuki Minggu Adventus ketiga. Tinggal beberapa saat lagi kami akan menyambut kelahiran Yesus. Apapun situasi kami, apapun masalah kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bersukacitalah, sebab keselamatan akan Tuhan berikan bagi kami semua, bagi semua umat Tuhan. Pengharapan yang Allah berikan adalah pengharapan yang luar biasa bagi setiap kami yang membutuhkan akan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami sampai dengan saat ini. Diberkatilah semua kami ya Tuhan Allah dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Bapa, berkati para pemimpin kami, Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Litimolakor, Majelis Jemaat GPM Tiakur keempat pendeta 72, Majelis Jemaat para tua agama, koordinator di 36 unit, para pengurus badan-badan pembantu, panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkati semua tugas-tugas pengabdian kami, tim-tim, bahkan semua stakeholder yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkati. Layakkan kami sebagai hamba dan pelayan untuk tetap melayani dengan sungguh di kebun anggur-Mu di jemaat ini.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mitra kami dalam bergereja, pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Bupati bersama dengan kehidupan keluarga, Bapak Wakil Bupati bersama dengan kehidupan keluarga, Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah bersama dengan kehidupan keluarga, keluarga besar, aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai di pelosok-pelosok negeri di kabupaten ini. Ya Tuhan Allah, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Bapak Lurah sampai dengan RT RW di tingkat Yakur, bahkan kami berdoa bagi instansi vertikal, baik perbankan, baik PDAM, PLN. Tuhan berkati semua dengan tugas-tugas pelayanan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang juga adalah umat Tuhan di kabupaten ini. Tuhan berkati juga para penjaga kami, TNI, Polri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan berkati Bapak Ketua DPRD bersama dengan seluruh anggota DPRD di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan menyertai semua kami. Kami adalah sebagai orang-orang yang Engkau utus untuk memberikan yang terbaik. Bapak, dalam nama Yesus tetap menjadi tanggung jawab kami dalam gereja ini untuk tetap mendoakan setiap proses-proses terkait dengan pemilihan pilkada ya Tuhan Allah, pemilihan umum. Biarlah Tuhan tetap menyertai bagi semua warga jemaat, warga gereja yang turut berproses. Biarlah kami semua hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, tetap karuniakan kedamaian dalam kehidupan kami, untuk kami hidup tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih di hari ini ketiga anak terkasih telah menjadi bagian, dan kami sebagai umat adalah saksi-saksi untuk tetap bersama-sama untuk melihat akan perkembangan iman, pertumbuhan iman ketiga anak terkasih. Diberkatilah berlimpah-limpah sebagai orang tua ketiga anak terkasih, bahkan sebagai para saksi. Biarlah dalam hari-hari kehidupan ke depan janji-janji yang disampaikan akan tetap dipegang untuk pendewasaan iman ketiga anak terkasih. Terima kasih untuk seluruh pendukung liturgi di hari ini. Kami berdoa bagi majelis bertugas, baik pelayanan liturgis, pelayanan luar sambut umat. Tuhan berkati para kolektaan, pemain keyboard Kantoria Pro Kantor, operator Infocus, operator sound system, tim IT, bahkan Tuagama bertugas, dan semua kami Solo yang memberikan pelayanan terbaik di Minggu Adventus ketiga dalam ibadah di saat ini. Semua talenta, semua yang diberikan untuk karunia Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan, Tuhan gantikan dengan berkat-berkat dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, ini syafaat kami. Kami akan mengakhirinya dengan doa yang Engkau ajarkan bagi murid-murid, dan kami akan berdoa bagi secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, silakan. Bapak Ibu jemaat silahkan berdiri.
jemaat Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberikan perbuatan-perbuatannya, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Adventus ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.